Halo teman-teman semua, welcome back di YouTube channel saya. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan mengulas satu sektor saham yang menurut saya memiliki prospek yang sangat baik, yang sangat cerah, khususnya di tahun 2021 ini, yaitu saham di sektor konstruksi. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena seperti yang kita ketahui, ini cukup banyak ya sentimen-sentimen positif yang menghampiri atau men-trigger sektor konstruksi untuk berkembang atau bertumbuh di tahun 2021 ini. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke dalam ulasannya, saya minta dukungan teman-teman untuk terus subscribe YouTube channel ini, serta like, share video ini ke teman-teman yang lain, ataupun put komentar teman-teman pada kolom komentar video ini. Teman-teman juga bisa join di free channel Telegram saya di @smsaham, di mana memang secara khusus pada channel Telegram ini saya akan memberikan berbagai macam ulasan teknikal serta market update penting yang dapat membantu teman-teman sebelum nantinya memutuskan untuk entry ke dalam sebuah saham. Untuk link joinnya sendiri terdapat pada deskripsi video ini. Oke, jadi saya mengangkat topik mengenai sektor saham konstruksi ya Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk menjadi sektor yang outperform di tahun 2021 ini. Oke, kita lihat seperti apa sih relasinya ya. Oke, seperti yang sudah banyak diketahui ya. Jadi saya melihat atau saya coba menginformasikan kepada teman-teman semua bahwa sektor saham konstruksi ini sedang mendapatkan sentimen yang sangat bagus ya. Di antaranya adalah pemerintah. Dari sisi pemerintah sudah menganggarkan anggaran infrastruktur itu pada tahun 2021 mencapai 417,8 triliun. Ya, di mana ini naik secara signifikan ya. Kalau menurut saya naik 48% dari 281 triliun di tahun 2020. Ya, jadi naiknya hampir 50%. Ini cukup besar sekali. Jadi memang ini merupakan salah satu upaya kita ya, khususnya Indonesia, untuk bisa bangkit kembali ya, untuk bisa melakukan pemulihan ekonomi di tahun 2021 setelah di 2020 ini kita mengalami kemunduran ya karena pandemi Covid ini, teman-teman. Nah, yang berikutnya tentu yang tidak kalah penting adalah dengan adanya pendirian lembaga pengelola investasi yang disebut juga dengan LPI, yang sebelumnya disebut juga dengan SWF ya, yang memang saat ini pada saat awal pendirian di tahun 2021 ini difokuskan untuk memberikan pendanaan pada proyek-proyek infrastruktur ya, yang otomatis akan membawa berkah bagi saham-saham di sektor konstruksi. Nah, yang ketiga adalah ini adalah efek dari luar ya, yaitu terutama adalah stimulus yang diberikan oleh Amerika Serikat ya, khususnya untuk mengatasi pandemi Covid, dan juga bagaimana mereka membuat dolar itu likuiditasnya sangat tinggi ya, untuk bisa mendukung atau memulihkan tingkat pengangguran mereka yang saat ini sedang marak-maraknya ya, seperti itu. Sehingga dengan likuiditas dolar yang banjir di pasar internasional, itu akan membuat dolar potensi untuk terus melemah, teman-teman ya, sehingga otomatis mata-mata uang asing yang berhubungan dengan dolar akan cenderung menguat ya, di mana salah satunya adalah rupiah ya. Dan tentunya dengan kenaikan rupiah yang lebih menguat dibandingkan dolar, otomatis akan memberikan dampak yang positif ya bagi kita yang khususnya negara net importir, untuk melakukan importir bahan baku dari luar ya, sehingga memang nanti tingkat biaya impornya akan lebih murah. Yang jelas itu akan bisa memberikan dampak positif khususnya bagi saham-saham di sektor konstruksi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 emiten yang mewakili 4 kelompok besar di dalam sektor saham konstruksi yang menjadi lokomotif penggerak sektor saham konstruksi, yaitu Wijaya Karya Tbk, Waskita Karya Tbk, PT PP Tbk, dan juga Adi Karya Tbk. Ya, secara otomatis anak-anak usahanya tidak saya ulas, tapi akan langsung kita masukkan saja, kita anggap saja include ke dalam induk perusahaannya. Oke, yang pertama adalah Wika, teman-teman ya, yaitu Wijaya Karya Tbk. Nah, di sini saya ulas di bagian pertama. Jadi berdasarkan informasi yang saya miliki, di sini Wika sudah merilis ya target kontrak baru mereka di 2021, yaitu hampir 2 kali lipat, teman-teman ya. Di mana target kontrak baru ini naik 87% di tahun 2021 senilai 40 triliun ya, lebih tinggi dibandingkan capaian yang terjadi pada tahun 2020 sebesar 23 triliun ya. Nah, berita baiknya untuk Wika adalah ternyata setelah mereka melakukan revisi target kontrak dari ke level 21,3 triliun, ternyata target kontrak baru ini dapat dicapai, teman-teman ya, yaitu bahkan lebih di angka 23 triliun. Artinya memang Wika secara project achievement-nya itu cukup baik ya, masih on track meskipun memang mengalami kemunduran atau penurunan ya, semua perusahaan konstruksi juga sama.
ya. Dan yang menariknya adalah dengan kenaikan target kontrak baru di 2021, ini capex mereka juga naik ya. Artinya, apa sih yang kita harus lihat dari sisi ini teman-teman ya? Yaitu dari sisi level confidence daripada perusahaan konstruksi ini. Ya, dengan menaikkan capex artinya mereka siap untuk spending lebih teman-teman ya. Dengan menaikkan target kontrak baru artinya mereka siap untuk menangkap peluang baru. Ya, di sini kita lihat bahwa perusahaan itu optimis. Ya, beda kalau misalkan capex-nya malah diturunkan seperti itu ya. Artinya perusahaan menyadari ini peluangnya kecil ya, sehingga mereka mengarah atau melakukan penghematan terhadap biaya. Tapi kalau misalkan capex malah dinaikkan, target kontrak malah dinaikkan, berarti kan mereka memiliki visi ataupun optimisme yang baik agar bisa dicapai seperti itu kan. Nah, beberapa highlight project-project yang bisa dilihat ya, teman-teman bisa baca sendiri informasi di sini. Jadi untuk new project, yaitu new big project di 2020, yang paling besar adalah project smelter ya. Ini nilainya lebih dari 2,5 triliun. Kemudian juga beberapa key project daripada Wika yang akan selesai di 2021, diantaranya adalah proyek-proyek furnace, proyek aluminium, dan juga MRT station yang terdapat di Tenggara Taiwan. Nah, salah satu key point ataupun keunggulan daripada Wijaya Karya Tbk teman-teman ya, adalah diversifikasi proyek mereka. Di antara 4 emiten yang saya ulas pada kesempatan kali ini, saya tidak menemukan sih di emiten-emiten yang lain, tapi hanya ada di Wika saja ya, di Wijaya Karya Tbk saja yang memiliki diversifikasi proyek di luar negeri. Jadi ini memang sebuah keunggulan daripada Wijaya Karya Tbk, sehingga mungkin dari sini mereka cukup pede dengan target kontrak baru mereka di 2021. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum mengetahui tentang anak usaha Wika yang listing di bursa, diantaranya adalah WG, yaitu Wijaya Karya Gedung, dan juga Weton Wijaya Karya Beton. Ya, jadi di sini kita lihat secara perspektif teman-teman ya, untuk Wijaya Karya Tbk di 2021 karena target kontrak mereka yang cukup tinggi ya, mereka cukup optimis dinaikkan 87%. Nah, sekarang kita masuk dalam fase fundamental check up. Oh ya, sedikit saya informasikan untuk video ini saya bagi ke dalam 2 bagian, yaitu untuk bagian pertama itu saya akan men-sharingkan prospek daripada keempat emiten serta melakukan fundamental check up sederhana ya untuk pos neraca dan juga laporan keuangan mereka. Sedangkan pada bagian kedua kita akan coba mengestimasikan revenue dari masing-masing perusahaan untuk mengkalkulasi estimasi valuasi harga dari masing-masing perusahaan tersebut. Oke, pada bagian ini kita akan melihat terlebih dahulu ya medical check up atau fundamental check up daripada laporan keuangan Wika, yaitu saya pakai Q3 2020 versus Q3 2019. Nah, di bagian neraca dulu ya, kita di bagian sebelah kiri dulu. Untuk Wijaya Karya Tbk sendiri di sini saya lihat ternyata masih cukup baik teman-teman ya. Seperti yang sudah kita lihat bahwa mereka juga bisa capai kontrak dengan baik, berarti biasanya itu didukung dengan neraca mereka yang cukup baik. Nah, di sini meskipun mengalami penurunan teman-teman ya, karena rasio mengalami penurunan, debt to equity mengalami kenaikan, dan gearing mengalami kenaikan, di sini saya kasih nilai netral. Nah, sekali lagi teman-teman ya, dalam melakukan scoring ini memang kembali lagi ke perspektif kita masing-masing. Ya, si A, si B, saya dan juga teman-teman semua yang menonton video ini mungkin saja memiliki view perspektif yang berbeda-beda. Ya, jadi intinya adalah bagaimana teman-teman menentukan scoring yang layak ya, yang sekiranya enak untuk kita lihat, untuk kita bisa putuskan mana yang lebih baik ya. Jadi dalam hal ini ketika dia netral, saya kasih nilai 0 teman-teman ya. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa saya bilang debt to equity-nya mengalami kenaikan tapi saya kasih netral. Ya, karena untuk range debt to equity saham-saham sektor konstruksi memang itu agak tinggi teman-teman ya. Itu normalnya adalah antara 3 sampai 4 kali. Dan jadi meskipun Wika mengalami kenaikan tapi masih dalam range ya. Oleh karena itu saya anggap itu netral. Begitu juga dengan level net gearing mereka. Ya, memang akan lebih baik kalau di bawah 1. Tapi kalau misalkan masih bisa dipertahankan di bawah 1,5, maka saya anggap itu netral. Sedangkan untuk asset turnover sendiri, ini memang mengalami penurunan ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum mengetahui tentang asset turnover, ini adalah sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan aset bagi perusahaan ketika melakukan pendapatan atau penjualan ya. Jadi bagaimana mereka memanfaatkan aset yang mereka miliki untuk memaksimalkan pendapatan mereka. Di sini mengalami penurunan, jadi saya anggap itu -1. Jadi dari sisi scoring laporan neraca di sini Wika skornya adalah -1. Nah, kemudian untuk laporan profit and loss di sini memang terpukul ya, semua juga sama sih ya. Jadi keempat emiten ini juga akan sama semua ya, jadi terpukul semua. Ini minus rata-rata 95% ke atas, jadi kita kasih semuanya -1 ya. Sedikit catatan ya, ini yang cukup jelek sebenarnya, yaitu interest coverage daripada Wika di Q3 2020 ini drop cukup dalam teman-teman ya. Jadi ini 3,68 jadi 0,24, jadi sudah sangat tipis sekali. Jadi kemampuan mereka untuk bayar bunga sudah sangat tipis sekali. Tapi ya sekali lagi ya, kondisi di 2020 memang sangat ekstrim teman-teman ya. Jadi seharusnya ini pasti akan jauh lebih baik di 2021. Jadi dari sisi laporan profit and loss di sini untuk Wika kita kasih nilainya -4 karena memang semuanya mengalami penurunan. Oke, berikutnya kita masuk ke Waskita Karya Tbk.
ya. Di sini juga sudah ada informasinya, yaitu di mana Wasita Karya juga melakukan kenaikan atau adjustment capex ya di 2021, yaitu sebesar 11,5 triliun. Ini lebih tinggi daripada serapan capex di 2020 sebesar 10,4 triliun, meskipun memang ini masih jauh di bawah rata-rata capex Wika ya, yang biasanya itu mendekati 20 triliun. Jadi memang perusahaan belum terlalu pede sih kalau untuk Waskita kalau saya lihat ya, tapi sudah lebih optimis teman-teman. Nah, untuk target kontrak sendiri ini 31,6 triliun untuk kontrak baru ya di 2021. Nah, ini kontrak barunya cukup agak optimis nadanya ya, meningkat 17% dibandingkan 2020. Jadi order booknya juga secara total yang di 2020 itu 66,65 triliun, itu nantinya masih akan dibawa ya sisa kontraknya di 2021. Jadi sedikit prospeknya terlihat ya cukup baik bagi Wasita Karya. Nah, nanti akan saya jelaskan sedikit ya. Jadi Wasita Karya ini memang kendala teman-teman ya, ada sebuah kendala di mana di sini teman-teman bisa lihat ya di Key Fundamental 2021 ini kembali lagi mungkin sudah sebagian besar cukup tahu, memang mereka punya masalah dalam hal neraca ya. Karena mereka berinvestasi sangat besar sekali di ruas tol. Tercatat ada 17 ruas tol yang saat ini dimiliki oleh Wasita Karya dengan nilai investasi 60 triliun. Nah, mungkin teman-teman belum mengetahui ya, namanya perusahaan konstruksi atau kontraktor ya memang harus core bisnis adalah kontraktor teman-teman ya. Tapi di sini memang Wasita Karya diposisikan oleh pemerintah untuk bisa menguasai konsesi tol itu ya. Jadi memang ini sedikit menjadi beban ya, yang bukan sedikit malah ya, ini memang membebani Wasita Karya khususnya dari sisi sebagai sebuah perusahaan, itu beban hutangnya terlalu besar ya, karena untuk mengakuisisi ruas tol tersebut mereka harus melakukan pinjaman yang besar. Jadi mereka tujuannya di 2021 ini adalah sebelum mereka bisa bergerak dengan capex yang lebih tinggi, mereka harus bisa melakukan divestasi terhadap minimal 11 ruas tol yang mereka rencanakan, sehingga mereka bisa memperoleh dana sebesar 11 triliun. Nah, teman-teman mungkin ketahui juga bahwa dengan adanya LP ini menjadi satu sentimen yang sangat-sangat positif untuk Wasita Karya, karena Wasita Karya termasuk dalam salah satu istilahnya target ya dari LPI ini untuk didanai teman-teman ya. Jadi divestasi 11 ruas tol ini akan dilakukan oleh Wasita Karya kepada LPI ya, untuk nanti dijual kepada investor-investornya seperti itu. Jadi ini memang momentum 2021 harusnya momentum turnaround nih bagi Wasita Karya teman-teman ya. Nah, apabila hal ini bisa terrealisasi dengan baik, maka beban bunganya akan berpotensi menurun ya. Ini saya hitung kurang lebih 350 miliar di 2021 ya, untuk yang 11 triliun ini teman-teman ya. Dengan hal-hal lainnya mereka juga masih terus optimis, di mana baru saja ini mereka melakukan ketok palu ya, kontrak baru sebesar 12,5 triliun dengan TGRA untuk proyek pembangkit listrik ya tenaga hidro kalau saya nggak salah. Dimana dengan nilai segini berarti kan kontraknya sudah 39,5% tercapai ya. Jadi harusnya view saya positif ya untuk Wasita Karya di 2021 ini ya, karena kontraknya pun sudah lebih tinggi ya, jadi on progress-nya lebih bagus. Nah, untuk teman-teman yang belum mengetahui tentang anak usaha Wasita Karya, sini hanya ada satu ya yang baru listing di bursa, yaitu WSBP, Waskita Beton Precast. Kita harapkan kedepannya masih akan ada lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu bagian fundamental check up untuk Waskita Karya. Jadi sama seperti Wijaya Karya ya. Jadi kita akan mulai dari sisi neraca dulu. Nah, dari sisi neraca dulu, ini memang terlihat jelek ya teman-teman ya. Nah, inilah salah satu PR daripada Wasita Karya ya, karena rasionya turun di bawah 1 kali. Kemudian debt to equity ratio bahkan mengalami peningkatan dari 5,95 menjadi 6,88. Ini sudah lewat daripada parameter normal teman-teman ya. Untuk net gearing juga sama, tinggi sekali, 4,62 naik ke 5,12. Jadi di sini saya memberikan nilai minus ya untuk semua faktor tersebut teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan nih, dengan neraca yang sakit seperti ini, memang ini sangat berat bagi Wasita Karya untuk bisa bisa grow dengan cepat. Oleh karena itu menjadi sebuah PR yang sangat besar bagi Wasita Karya untuk segera mendivestasikan ruas tol mereka ya, sehingga nanti target kontrak baru mereka, capex mereka tentu akan bisa lebih tinggi. Nah, ini bisa berdampak teman-teman ya ke profit and loss. Nah, ini terbukti ya, jadi mereka berat sekali nih. Salah satu emiten yang terpukul paling berat untuk emiten konstruksi ya, itu adalah Wasita Karya di 2020. Jadi terlihat di bagian profit and loss semuanya mengalami penurunan ya, bahkan mengalami rugi ya. Nanti dari 3 emiten yang saya sampaikan di sini, dari 4 emiten itu hanya Wasita Karya yang mengalami rugi teman-teman ya. Nah, jadi untuk scoringnya mau ngomong saya berikan scoringnya cukup besar negatifnya, karena ini penurunannya lebih dari 300%, bahkan ada yang 400%. Jadi secara scoring totalnya minus 12 di laporan profit and loss. Oke, berikutnya kita masuk ke PT PP. Nah,
PTPP sendiri juga sudah merilis ya rencana mereka, di mana belanja modalnya sudah naik diperkirakan hampir 100%, ya kurang lebih 92,9% tepatnya ya, menjadi 6,52 triliun dari 3,38 pada tahun 2020. Nah, perhatikan teman-teman ya, perusahaan yang neracanya baik biasanya pasti capex-nya juga akan tinggi. Nah, ini berlaku untuk PTPP. Ya, sehingga otomatis kita akan lebih melihat optimisme yang lebih tinggi di PTPP dibandingkan Waskita Karya. Seperti itu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa perhatikan nih, target kontrak baru daripada PTPP itu senilai 28 triliun. Nah, ini meskipun meningkat tipis, tapi saya yakin dia akan bisa dilewati teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ada beberapa new big project di 2020 ya. Teman-teman bisa baca sendiri, khususnya di bagian proyek smelter. Jadi sama nih, ini kurang lebih sama seperti Wika ya. Jadi proyek smelter ini menjadi salah satu trigger nih untuk mendapatkan revenue yang besar karena nilai jumbo sekali di atas triliun. Nah, lihat daripada listing big project PTPP 2020 ya, ini cukup menarik ya, rata-rata cukup besar. Jadi bisa saja target kontrak mereka yang senilai 28 triliun ini akan terlewati ya, akan bahkan direvisi lebih tinggi ya, karena melihat capex mereka yang di spend itu lebih tinggi. Nah, untuk teman-teman yang tidak mengetahui, mungkin yang belum mengetahui tentang anak usaha PTPP yang listing di bursa, di antaranya adalah PPRO, yaitu PP Property, dan juga PPRE, yaitu PP Presisi, seperti itu. Oke, berikutnya kita akan melakukan fundamental check up lagi untuk PTPP dari laporan keuangan Q3 mereka, seperti itu ya. Nah, dari sisi bagian neraca, nah perhatikan teman-teman ya, ini kurang lebih mirip seperti Wika. Ya, jadi dari sisi laporan neraca ini PTPP cukup sehat teman-teman ya, sangat baik ya, menurut saya masih oke seperti itu, meskipun mengalami tekanan. Jadi karena rasio mengalami penurunan, debt to equity juga mengalami kenaikan dari 2,94 ke 3,64, dan gearing juga mengalami kenaikan ke level 1,49 kali. Ya, namun masih dalam taraf wajar kan teman-teman ya. Untuk net gearing sendiri ini masih di bawah 1,5, sehingga saya masih kasih nilai netral. Sehingga secara overall, karena aset turnover yang minus, jadi nilainya dari minus 1. Nah, sekali lagi teman perhatikan, perusahaan konstruksi yang aset ataupun neracanya sehat itu otomatis biasanya akan berdampak cukup baik pada profitabilitas mereka ya. Terbukti meskipun mengalami penurunan, ini kurang lebih sama ya dengan Wika. Ini penurunan 90% lebih. Jadi secara overall ini masih minus, saya kasih nilai minus. Namun interest coverage-nya yang menarik nih. Interest coverage-nya masih di atas 1 teman-teman ya. Jadi di sini saya kasih nilai netral untuk PTPP. Ya, di sini dia terlihat sedikit lebih unggul dibandingkan Wika. Nah, yang jelas dengan perusahaan rasa yang bagus, ini terlihat ya, profitabilitas mereka dapat terjaga dengan baik teman-teman ya. Jadi untuk bagian laporan profit and loss, ini nilainya daripada PTPP adalah minus 3. Oke, sekarang kita masuk ke emiten terakhir yang saya ulas pada kesempatan kali ini, yaitu Adikarya Tbk. Nah, Adikarya juga sudah merilis informasi tentang belanja modal mereka, yaitu sebesar 3 triliun di 2021, di mana ini meningkat hampir 114% ya, dibandingkan 2020 yang hanya sebesar 1,4 triliun. Kemudian juga target kontrak mereka di 2021 ini meningkat kurang lebih 20%, senilai 25 triliun, berbanding dengan capaian pada 2020 di angka 20,58 triliun ya. Ini juga target yang saya lihat ini cukup prospek ya, perspektif bagi Adikarya, karena Adikarya adalah sebuah emiten kecil. Namun kalau kita lihat nih, new big project mereka yang mereka dapatkan di 2020 ini cukup besar nih. Ada satu nih, proyek tol Solo Yogyakarta, yaitu sebesar 7,8 triliun. Dan kalau saya tidak salah di 2021 ini mereka juga sedang melakukan bidding ya, sebuah proyek yang sangat besar. Di sini saya belum dapat informasinya seperti apa, tapi nanti harusnya akan segera dirilis. Ini juga bisa jadi trigger ya. Nah, mungkin sedikit catatan bagi saya teman-teman ya, sedikit informasi bagi saya teman-teman semua. Adikarya ini kalau dilihat pergerakannya memang sangat lincah teman-teman ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena ini adalah perusahaan dengan market cap terkecil ya dibandingkan 4 emiten konstruksi di atas. Ya, jadi dengan perusahaan yang kecil, tapi kalau dapat proyek besar, nah ini akan menjadi sebuah trigger kan, batu loncatan. Nah, makanya kenapa pergerakan harga sahamnya juga menjadi sangat menarik, karena apresiasinya cukup tinggi dari kenaikan proyek tersebut teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, sedikit informasi juga, ini saat ini memang belum ada anak usaha Adikarya yang listing di bursa ya. Kita masih tunggu saja, dimana memang mereka sudah menyiapkan beberapa anak usaha sebenarnya, namun akhirnya harus ditunda karena pandemi COVID ya. Di antaranya adalah Adi Persada Gedung dan juga Adi Komuter Property yang seharusnya mereka siapkan untuk bisa listing di bursa di tahun 2020, namun akhirnya harus ditunda ya. Kita harapkan bersama ini dapat segera tercapai di 2021. Nah, berikutnya kita akan melakukan fundamental check up dari Adikarya untuk laporan keuangan Q3 2020 versus Q3 2019. Nah, kembali lagi memperhatikan ya. Jadi bagian laporan neraca di sini sama ya, sedang berada dalam tekanan.
ya. Posisi antara adikarya sama waskita karya itu kurang lebih mirip teman-teman ya. Jadi hutangnya besar. Nah, perusahaan-perusahaan yang hutangnya besar ini memang biasanya agak sedikit tertekan seperti itu. Di sini otomatis saya berikan nilai -1 pada bagian debt to equity ratio, dan juga di bagian debt gearing ini melebihi dari parameter saya yaitu 1,5, sehingga saya kasih juga -1. Sehingga secara overall bagi adikarya di bagian laporan neraca ini dia nilainya adalah -3 teman-teman ya. Nah, kalau untuk laporan profit and loss sendiri, menariknya adalah meskipun neracanya tertekan ya, dengan level yang tidak seberat daripada waskita karya, ternyata mereka masih mampu positif teman-teman. Ini juga sebuah catatan yang cukup baik ya. Dengan interest coverage itu 1,38 masih tercover dengan cukup baik ya, sehingga saya kasih nilainya -3 secara overall. Jadi pandangan saya adalah netral untuk interest coverage daripada adikarya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam summary daripada scoring kita pada kesempatan kali ini pada video bagian pertama, yaitu sebagai berikut teman-teman ya. Untuk WIKA, WSKT, PTPP adikarya, kita sudah ketahui bahwa secara total nilai yang paling tinggi meskipun semuanya minus ya, itu adalah PTPP dengan scoring -4. Ini relatif hampir sama atau beda tipis saja dengan waskita karya dengan -5. Yang paling rendah di sini adalah WSKT, sudah kita ketahui yaitu -20. Nah, jadi secara overall summary saya adalah sebagai berikut teman-teman ya. Kalau bicara perusahaan dengan kondisi yang paling baik adalah WIKA sama PTPP teman-teman ya. Jadi beda tipis PTPP sama WIKA. Pilih salah satu. Tidak ada masalah di antara keduanya teman-teman ya. Mereka cukup baik dari sisi neraca. Ya, nah teman-teman perhatikan bahwa dengan kita melakukan analisa fundamental pada perusahaan-perusahaan sektor konstruksi, teman-teman bisa mendapat kesimpulan bahwa perusahaan-perusahaan sektor konstruksi yang memiliki neraca yang sehat, neraca yang baik dengan rasio DER yang wajar dalam range 3 sampai 4 kali, itu pasti secara otomatis atau biasanya akan membukukan kinerja laba yang juga lebih baik teman-teman ya. Diperhatikan di situ. Itu adalah poinnya. Jadi antara WIKA sama PTPP saya yakin akan cukup outperform dibandingkan WSKT sama adikarya di 2021 ya. Jangan saja catatan ya. Untuk adikarya mungkin bisa jadi juga kayak efek kejutan ya mungkin saja ya. Karena mereka adalah perusahaan kecil, tapi kalau mereka dapat proyek yang sangat besar, tentu bisa jadi sebuah batu loncatan. Tapi secara overall untuk WIKA sama PTPP itu harusnya bisa outperform di 2021 ini. Nah, namun jangan berkecil hati untuk teman-teman yang mungkin yang megang waskita karya ya. Karena waskita karya sendiri seperti yang saya bilang tadi, dalam proses divestasi wastol mereka ya di 2021. Apabila rencana tersebut berhasil direalisasikan, tentunya akan memberikan dampak yang cukup signifikan pada neraca mereka ya. Neraca mereka akan cukup sehat sehingga otomatis bisa kembali bergerak ya dengan lebih fleksibel untuk bisa mengejar kontrak dan bisa berdampak positif pada laba mereka. Otomatis kan juga beban bunga mereka juga mengalami penurunan. Ya, apalagi jika rencana divestasi ini kembali dilakukan untuk sisa ruas tol lainnya ya, kurang lebih sekitar 6 ruas tol nanti di 2022 maupun tahun-tahun berikutnya. Kalau itu data bisa direalisasikan dengan baik, maka tentu akan membawa sebuah trigger turnaround yang sangat bagus bagi waskita karya untuk kembali ke performa dia yang sebelumnya. Ya, di kurang lebih tahun 2017-2016 ya kalau saya nggak salah, itu performanya cukup bagus dengan capex kurang lebih 20 triliun. Ya, sehingga bisa membawa kinerja laba mereka yang lebih tinggi lagi. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih sedemikian pandangan saya untuk ulasan pada bagian pertama ini. Semoga informasi bermanfaat. Bagi teman-teman mungkin yang belum jelas, silahkan ditonton ulang kembali video ini dari awal hingga akhir agar bisa dipahami penjelasannya. Sedangkan bagi teman-teman yang memiliki pandangan ataupun komentar terhadap apa yang saya review, silahkan put komentar teman-teman pada kolom komentar di video ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Stay tune in the next video.